어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Rahmawati dengan NIM 4130023018 dari Prodi PGSD kelas B. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan perkembangan sejarah semantik, jenis-jenis semantik, dan unsur-unsur semantik. Pengertian dan perkembangan sejarah semantik. Kata semantik sebenarnya merupakan istilah teknis yang mengacu pada studi tentang makna. Makna yang dimaksud di sini adalah makna bahasa, baik dalam bentuk morfem, kata, atau kalimat. Morfem boleh saja memiliki makna, misalnya reaktualisasi, yang maknanya perbuatan mengaktualisasikan kembali. Koserius dan Getschkeller mengatakan bahwa istilah semantik mulai populer tahun 50-an yang diperkenalkan oleh sarjana Prancis yang bernama M. Breuil pada tahun 1883. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema atau non yang berarti tanda atau lambang. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang menjadi dasar kata semantik, yaitu semantikos atau memaknai, semainein atau mengartikan, dan sema atau tanda. Sema juga berarti kuburan yang mempunyai tanda yang menerangkan siapa yang dikubur di sana. Dari kata sema, semantik dapat dipahami sebagai tanda yang memiliki acuan tertentu dan menerangkan tentang asal di mana kata itu disebutkan pertama kali. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Pateda yang menyetarakan kata semantik dalam bahasa Inggris dengan kata semantique dalam bahasa Prancis, yang mana kedua kata tersebut lebih banyak menjelaskan dengan kesejarahan kata. Adapun secara istilah, semantik adalah ilmu yang menyelidiki tentang makna, baik berkenaan dengan hubungan antar kata-kata dan lambang-lambang dengan gagasan atau benda yang diwakilinya, maupun berkenaan dengan pelacakan atas riwayat makna-makna itu beserta perubahan-perubahan yang terjadi atas atau disebut juga semiologi. Semantik juga berarti studi tentang hubungan antara simbol bahasa atau kata, ekspresi, frasa, dan objek atau konsep yang terkandung di dalamnya. Semantik menghubungkan antara simbol dengan maknanya. Jenis-jenis semantik. Berbagai nama jenis makna telah dikemukakan orang dalam berbagai buku linguistik atau semantik. 1. Semantik leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Semantik leksikal ialah kajian semantik yang lebih memusatkan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Makna tiap kata yang diuraikan di kamus merupakan contoh dari semantik leksikal, seperti kata rumah. Dalam kamus diartikan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal oleh manusia. Semantik gramatikal ialah studi semantik yang khusus mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat. Misalnya, berkuda, kata dasar kuda berawalan ber, yang bermakna mengendarai kuda. Semantik kontekstual adalah makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna konteks dapat juga berkenaan dengan situasi, yakni tempat, waktu,
dan lingkungan penggunaan bahasa itu. 2. Semantik referensial dan non-referensial. Sebuah kata atau leksem dikatakan bermakna referensial jika ada referensinya atau acuannya. Ada sejumlah kata yang disebut kata diektik yang acuannya tidak menetap pada satu wujud. Misalnya, kata-kata pronominal seperti dia, saya, dan kamu. Makna referensial disebut juga makna kognitif karena memiliki acuan. Misalnya, orang itu menampar orang. 3. Semantik denotatif dan semantik konotatif. Semantik denotatif adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah leksem. Semantik konotatif adalah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yang berhubungan dengan nilai rasa dari orang yang menggunakan kata tersebut. Konotasi sebuah kata bisa berbeda antara seseorang dengan orang lain. Unsur-unsur semantik. Semantik berhubungan dengan tanda-tanda, sintaksis berhubungan dengan gabungan tanda-tanda atau susunan tanda-tanda. Sedangkan pragmatik berhubungan dengan asal-usul, pemakaian, dan akibat pemakaian tanda-tanda di dalam tingkah laku berbahasa. Penggolongan tanda dapat dilakukan dengan cara 1. Tanda yang ditimbulkan oleh alam diketahui manusia karena pengalaman. Misal, A. Hari mendung tanda akan hujan. B. Hujan terus-menerus dapat menimbulkan banjir. C. Banjir dapat menimbulkan wabah, penyakit, dan kelaparan. 2. Tanda yang ditimbulkan oleh binatang diketahui manusia dari suara binatang tersebut. Misalnya, A. Anjing menggonggong tanda ada orang masuk halaman. B. Kucing bertengkar atau mengeong dengan ramai suaranya tanda ada wabah, penyakit atau kriyatan bagi masyarakat bangsa Indonesia yang ada di Jawa Barat. 3. Tanda yang ditimbulkan oleh manusia. Tanda ini dibedakan atas. A. Yang bersifat verbal adalah tanda yang dihasilkan manusia melalui alat-alat bicara. B. Yang bersifat nonverbal digunakan manusia untuk berkomunikasi sama halnya dengan tanda verbal. Tanda nonverbal dibedakan menjadi 2, yaitu pertama, tanda yang dihasilkan anggota badan, dikenal sebagai bahasa isyarat. Misalnya, acungan jempol bermakna hebat dan bagus. Kedua, tanda yang dihasilkan melalui bunyi atau suara. Misalnya, bersiul bermakna gembira, memanggil, dan ingin kenal. O sea, de eso going.